Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Pak, Nah, lagi ngamuk Pak. Lagi dia masalah sama keluarga. enggak, Pak. Maaf, Ini maaf Pak, maaf Pak. Maaf ya Pak ya. Rata-rata Pak, kalau yang berhasil itu satu buah sampai berapa kilo Pak? 1,5 kilo. 1,5 kilo itu ukurannya. Yang bagus. Nah, itu jualnya per kilo berapa harga pepaya sekarang? Dia dari tingkat petani itu 4 ribuan. Dari petani jual 4.000. Jenis penyakit atau virus yang ada di pepaya apa aja Pak? Banyak, Pak. Sejenis patek, terus daun keriting gitu. Daun keriting itu penyakit atau dari virus atau hama Pak? Modal yang Bapak keluarin untuk yang gagal ini kemarin berapa Pak? 33. 33 juta. Betul. Bapak harus gagal. Kegagalan itu bukan berarti kita berhenti total. Kita akan terus bergerak mencapai keberhasilan. Dan kegagalan adalah ilmu untuk mencapai sebuah keberhasilan. Itu adalah kalimat yang saya dapat dari Padang. Bang Narji, si Juragan Lahan. Abang-abangan gue, adik-adian gue, ketemu lagi dengan gue, Abang Narji, si Juragan Lahan. Oke, di episode kali ini di pertanian kita akan membahas tentang budidaya pepaya California. Sebenarnya pepaya California itu semua masyarakat Indonesia mulai banyak tahu, banyak paham dan sudah mulai mengkonsumsi ya. Kalau kita lebih dalam lagi, ternyata pepaya California itu nama asli itu pepaya Kalina. Mungkin kalau kita menyebutnya pepaya Kalina akan berhubungan dengan Vicky Prastio. Nah, itulah uniknya di Indonesia itu senang dengan nama-nama luar negeri. Padahal itu produknya produk dalam negeri. Contohnya waktu gue kecil itu ada salak condet, mangga Indramayu. Tapi sekarang tuh senangnya dikasih nama luar negeri. Ini padahal pepaya asli produk Indonesia, pepaya California. Berasal dari Bogor ya. Ini adalah hasil riset dari seorang ilmuwan biologi kita itu yang bernama Profesor Dr. Insinyur Sriani Puji Prihati. Itu adalah hasil riset dari beberapa varietas pepaya unggul. Akhirnya diteliti, dikembangkan menjadilah pepaya California. Lu pernah ngerasain kan rasanya itu emang teksturnya bagus, manisnya juga enak dan ini bisa dijadikan konsumsi. Pepaya itu adalah salah satu jenis buah, boleh dibilang itu adalah ibu dari segala buah, karena semua kebaikan buah itu ada di buah pepaya. Nah, pepaya California ini biasa dipanen dalam usia 7 sampai dengan 9 bulan. Oke deh, gue nggak pengen banyak bicara, langsung aja kita ketemui di sini. Ternyata kalau lo nonton episode yang kemarin tentang anggrek, pemiliknya sama. Ini Padahlan itu luar biasa ya, lahannya luas, sebagian buat anggrek, sebagian lagi ini buat pepaya. Langsung aja kita ketemui Padahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Pak, Nah, lagi ngamuk Pak. Lagi dia masalah sama keluarga. enggak, Pak. Maaf, Ini maaf Pak, maaf Pak. Maaf ya Pak ya. Saya datang ke sini niat baik kayak kemarin ke anggrek. Betul. Ini Bapak bawa golok nebang-nebangin pohon. Kalau ada masalah cerita aja sama saya Pak. ini kayaknya banyak tusuk akar, jadi rusak, mesti dipotong. Gitu, Ini Bang. gagal. Gagal. Berarti ini Bapak bukan lagi ngamuk sama saya kan? Bukan, Bang Haji. Iya. Goloknya ditaruh dulu Pak. Oke. Yang ngeri Pak. Iya. Aduh. Nggak apa-apa Pak. Pakai aja maskernya, kita jaga jarak Pak. Pak, ini maaf nih Pak ya. Nah. Ini Bapak pepaya tadi ditebangin. Hmm. Ini semuanya mau ditebang.
Enggak, barangkali ini bisa sembuh. Kita tunggu aja kalau yang kena virus, ya kita potong aja. Pepayanya kena COVID. Enggak, ini kena busuk akar maksudnya. Kemarin kan ini lahannya terlalu lembab, banyak hujan, curah hujan tinggi, jadi banyak mati pohonnya. Oh, ini abang-abangan gue, adik-adian gue, ternyata padahalan ini bukan lagi ngamuk, ada masalah. Ternyata masalahnya pohon pepayanya ini termasuk dibilang gagal ya Pak? Ya betul. Gagalnya tadi kenapa Pak? Busuk akar? Iya, busuk akar karena curah hujan tinggi gitu. Karena memang apa, lahan ini terlalu lembab. Nah, ini nih pengetahuan bagus nih buat lo abang-abangan gue, adik-adian gue ya. Ternyata pepaya California itu juga kurang bagus ditanam di lahan yang terlalu lembab. Betul. Nama penyakitnya itu busuk akar. Busuk akar. Jadi kalau busuk akar itu kayak apa sih Pak? Contohnya Pak, bisa dilihatin nggak Pak? Bisa. Kayak macam akarnya busuk, jadi nggak ada sih intinya mah. Sayang banget ya Pak ya. Ini, tapi ini masih bisa buat makanan burung kan Pak? Bisa, kalau buat hewan bisa. Buat hewan bisa. Biasanya kalau yang busuk-busuk ini ditampung dibuat hewan, buat apaan aja Pak? Nggak dibuang gitu aja. Dibuang. Nah, Tapi katanya ini kan masih bisa buat burung atau bisa buat makanan lele ya? bisa. Atau makanan ikan mujair ya? Paling kalau warga sini pada mau ngambil ya silakan, kalau nggak juga paling gitu aja kita. Buang gitu aja. Ini sebenarnya yang seru ya Pak ya. Ternyata hari ini kita ketemu dengan contoh kegagalan dalam bertani. Betul. Ini Bapak kalau boleh bilang lahannya ini berapa luasnya untuk pepaya Pak? Saya tanam pepaya itu hampir 5.000 meter, lalu isinya 650 batang. Yang sebelah sana saya udah ganti dengan pisang Cavendish. Yang di sini belum, masih ada 200 batangan sisanya gitu. Ini waktu beli bibitnya satu pohon berapa Pak? Waktu beli bibit pepaya saya Rp2.000. Nah, kalau yang bagian sebelah sana kalau beli ini saya semai sendiri. Semai sendiri. Semai sendiri. Ya. Ini waktu Bapak membeli sampai semai sendiri ini modal yang Bapak keluarin untuk yang gagal ini kemarin berapa Pak? 33. 33 juta. Betul. Bapak harus gagal karena busuk akar. Akar. Dan Bapak menanggapi kegagalan ini gimana Pak? Santai aja sih gitu. Karena kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Gitu. Ini suatu nilai falsafah yang baik buat lu abang-abangan gue, adik-adian gue. Padahalan dengan lahannya itu nggak semuanya sukses. Di anggrek sukses, tapi di sini mengalami kegagalan. Tapi dengan optimis, jiwa besar Padahalan mengatakan bahwa kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Betul. Berarti mungkin Bapak kapok nggak Pak nanam pepaya ini? Enggak. Terus mencoba Saya mau tanam lagi. dengan metode yang benar, yang pupuk benar. yang benar, cara yang benar. Tapi kan Bapak bilang ini lahannya terlalu lembab. Ini mau pindah lahan atau tetap di sini? Pindah lahan. Pindah lahan. Pindah lahan ini saya mau ganti, saya perluas anggrek dan pisang Cavendish. Sebelah sana saya tanam pisang Cavendish. Gitu. Kalau lahan yang ideal buat pepaya California itu kayak gimana Pak? Agak sedikit panas full. Tapi memang harus penyiraman, pengairan harus benar-benar diatur gitu. Nah ini kita bicara deh, yuk kita lihat yuk. Ini contoh yang ditebang yang gagal. Nih sini. Ini abang-abangan gue ada dan gue. Sebenarnya kalau yang berhasil ini buahnya nggak kayak gini ya Pak? Betul. Yang berhasil tuh buahnya besar. Besar dan isinya pucuknya juga nggak kayak gini. Pucuknya yang bagus itu dahannya, daunnya itu Rimbun. lebar, rimbun. Terus satu pohon itu bisa sampai berbuah berapa banyak Pak? Kalau hitung berapa banyak kurang tahu udah Bang Haji, karena saya ini awal tanam ya. Awal tanam dan gagal gitu kan. Dan kalau misalkan ya ini seperti ini contohnya. Ini abang-abangan gue, adik-adian gue. Ini contoh menanam pepaya California yang gagal ya, karena kegagalan dari lahan. Dan caranya ternyata Padahalan ini pertama kali untuk menanam. Betul. Emang sebelumnya Bapak belum nggak konsultasi gitu sama siapa, ngobrol dengan petani yang sukses? Belum. Belum? Iya. Kenapa berani nyoba Pak? Ya, nggak ada saya mencoba. Kalau nggak mencoba kan nggak tahu ilmunya, gitu kan? Nah. Inilah sosok inspirasi yang saya dapat dari Padahalan, bahwa kalau kita nggak mencoba ya nggak bakal tahu ilmunya. Betul. Kalau kita nggak pernah gagal berarti kita nggak tahu menikmati sebuah keberhasilan. Betul.
luar biasa padahalnya. Nih, coba diambil kamera sini. Ini contohnya kita Pak. Kayak kena jamur dia itu. Ini salah satu jenis jamur ya Pak. Jamur ya. Emang sebenarnya pepaya itu setelah ditanam perawatannya apa aja Pak? Jangan sampai gagal, jangan sampai kena jamur. Ya, sebetulnya kalau pengen sukses di pepaya, ya gitu perawatan benar-benar kayak ngerawat bayi gitu. Dari awal jangan sampai ada gulma di sekitar pohon. Terus masalah pupuk juga diperhatikan setiap bulannya gitu. Pengairan juga rutin gitu. Nah ini Pak, seperti merawat bayi. Berarti pepaya itu termasuk jenis pohon yang agak manja ya Pak? Kayak gitu lah kurang lebih. Karena ini kegiatan saya terlalu banyak, jadi saya nggak bisa fokus di pepaya gitu. Sayang banget ya Pak ya? Iya. Ini termasuk yang Bapak udah tebang ya? Iya udah tebang. Tapi ini tunasnya tumbuh lagi Pak? Tumbuh lagi, cuma ya udah nggak bisa bagus Pak. Ini udah nggak bakal jadi produktif Pak ya? Kita akan mengisi lahan aja. Nanti rencana Bapak setelah ini, setelah ditebangin akan dicabut, Bapak akan olah lagi gitu? Olah ditutup dengan anggrek sementara ini. Bahannya dicocok dengan anggrek. Nah, nanti kalau pepaya cari lahan lagi. Oke, itu kita bicara tentang kegagalan. Sekarang kita berangan-angan. Suatu hari Bapak tetap akan mencoba untuk menanam pepaya California? Iya. Nah, yang berhasil itu contohnya yang kayak apa sih Pak? Ini Pak. Oh, ini contoh yang agak baik ya Pak ya? Baik, betul. Sebenarnya kalau yang saya beli di pasar itu kan ukurannya lebih gede dari ini Pak? Betul, betul. Karena pohonnya subur ya lebih besar. Kalau ini pohonnya kan agak kokoh kena virus ya. Mudah-mudahan dia sembuh, bisa besar buahnya. Rata-rata Pak, kalau yang berhasil itu satu buah sampai berapa kilo Pak? 1,5 kilo. 1,5 kilo itu ukurannya. Yang bagus. Nah itu jualnya per kilo berapa harga pepaya sekarang? Dia dari 3 petani itu 4 ribuan. Dari petani jual 4.000. 4 ribu. Kalau seandainya satu pohon ini aja kita sampai 10 sampai 20 buah, berarti kita udah dapat sekitar 40 kilo Pak ya? 40 kilo. 40 kilo. Kalau kita jual dengan harga 4.000 berarti sekitar dapat 1.600.000 satu pohon. Kurang lebih 1.600.000 satu pohon. Sebenarnya kalau menanam pepaya ini dengan metode yang benar, bukan sekedar coba-coba, terus cara perawatannya juga benar, berarti satu pohon aja dari bibit tadi harga Rp2.000. Rp2.000. Rata-rata pupuk satu pohon berapa Pak? Satu pohon kita relatif ya. Kalau nggak salah saya pernah ngitung dari tanam sampai siap panen itu 30 ribuan per pohon modalnya. 30.000 ditambah 2.000, 32.000 dengan hasil panen selama 7 bulan itu kita bisa menghasilkan satu pohon itu 1 juta lah. Nggak sampai. Ya. Berarti itu sebenarnya kalau kita berhasil untungnya gede Pak ya? Dulu lumayan. Kan dia kalau nggak kena penyakit atau virus dia kuat sampai 4 tahunan. Nah, Sampai pohon tinggi gitu. jenis penyakit atau virus yang ada di pepaya apa aja Pak? Banyak Pak. Sejenis patek, terus daun keriting gitu. Daun keriting itu penyakit atau dari virus atau hama Pak? Sebetulnya dari hama. Hama itu banyak kutu menimbulkan daunnya keriting gitu loh. Dia banyak kutu. Bro, sini Bray, lihat Bray. Aduh, maaf Pak, saya petik ya Pak. Nggak apa-apa. Ini contoh yang benar-benar gagal Pak. Iya gagal karena akarnya busuk, nggak ada Asupan ke... asupan nutrisi ke pohon, jadi timbulnya busuk. Oke, ini kita bicara tentang kegagalan dan usaha Bapak akan tetap mencoba. Sekarang kalau cara nanamnya sendiri gimana sih Pak? Cara nanamnya hal mudah. Pertama kita gali lubang, kita siapin pupuk. Ada nggak nih Pak? Di sini Bapak ada bibit nggak? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Karena Bapak akan beralih ke anggrek. Ke anggrek dan pisang kapendis. Gitu. Pisang kapendis ya. Ini pepaya nanti sementara yang begini biarin aja lah. Biarin Keluarga aja. yang mau ambil. Ambil, betul. Tapi Bapak keluarga gimana melihat kegagalan Bapak dalam bertani pepaya Pak? Gak masalah. Gak masalah. Selalu bersupport. Masalah kita usaha untung dan rugi udah resiko gitu kan. Ini nih, contoh gagal lagi nih Pak ya. Iya. Bapak punya perasaan sedih Pak? Enggak juga. Setiap orang kan biasanya melihat suatu tempat yang menggambarkan kegagalan itu menambah dia menjadi saya nggak mau lagi ke tempat itu. Enggak juga. Enggak juga. Dalam artian saya tetap optimis. Dalam artian saya selalu berusaha dan ingin mencoba lagi gitu, kita mau tanam apa nih kelanjutannya gitu.
kawasan umum lahan umum nggak cocok di pepaya, jadi tanamnya apa, jenis anggrek atau tokapendis, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan kalau mau tanam pepaya lagi, cari lahan lagi yang harus lebih panas, tanahnya nggak terlalu lembab lah gitu. Oke Pak, sekarang boleh nggak nih Pak, kita coba aja Pak ya, meskipun ini gagal, saya boleh nggak memetik yang Bapak anggap yang udah layak petik? Silahkan. Yang di mana Pak? Nah, abang-abangan gue, adik-adian gue, ini salah satu yang nggak termasuk gagal total. Ya, Masih bisa dinikmati Pak ya. bisa. Ini meskipun beratnya nggak sempurna, bentuknya juga nggak sesuai harapan. Ya. Seharusnya itu satu buah ini bisa mencapai 1,5 kilo, tapi ini paling ada sekitar 8 on ini. Ya. Yang bisa dipetik yang mana dulu Pak? Ini boleh dipetik. Cara metiknya Pak? Dipulir. Oke. Aja. Pepaya itu boleh langsung dinikmati Pak? Bisa. Getahnya nggak masalah kan? Masalah. Ya. Oke, ini bersih tadi Pak ya? Nih, kalau cara bertani itu, kita itu bukan masalah kotor atau gimana, tapi petani di Indonesia itu yakin bahwa segala sesuatu yang dia itu nggak ada virusnya. Nah, biasa kadang-kadang petani cuma gini-gini doang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Keras masih Pak. Nah, ini kalau orang Betawi ini masih mengkol. Coba Pak, maaf Pak, saya takut goloknya Pak. Kalau tangan petani beda ya. Wow, coba dipotong Pak buat ukuran mulut saya. Kecilan ya Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maaf ya. Ini bijinya, ini biji bisa jadi bibit nggak? Kurang bagus Pak, karena pohon masih muda, Yang bagus itu umur 2 tahun ke atas. umur 2 tahun ke atas baru bisa bijinya dijadikan bibit. Bibit ya, Kalau ini umur berapa? baru 7 bulan 8 bulan. 7 bulan 8 bulan itu kan untuk panen, usia panen. Betul. Tapi kalau untuk usia bibit itu Bibit di atas 2 tahun. itu 2 tahun. Caranya untuk mengambil biji untuk bibit gimana Pak? Cara untuk ambil bibit seperti ini. Nah, oke, kita contohin ya. Kita contohin aja nih. Iya. Nah ini ikan paya satuanan kita ambil seperti ini. Potong. Beda ya cara memotong untuk konsumsi dengan cara memotong untuk mengambil biji bibitnya. Betul. Nah ini biji yang kita ambil untuk bibit. Nah yang ini jangan gitu. Kenapa? Karena kalau nggak salah ini akhirnya jadi buahnya bulat seperti ini. Ya seperti itu hasil buahnya. Kalau mengambil biji dari ujung bawah atau ujung atas, itu kemungkinan akan terjadi buahnya itu Bulat. bulat kayak saya. Bentuknya kayak gitu tuh. Tapi kalau kita mengambil biji tengah, biji itu tengah. akan menjadi buah yang panjang Panjang seperti ini. Gitu. Oh, ilmu lagi nih buat lu Iya, semuanya ya. betul, betul. Dan ini rasanya nih kalau masih mengkel gini kayak buat rujak enak banget nih. Nah, rasanya lumayan manis. Masih ada bunyi ketok. Mantap Pak ya. Berarti Bapak dari nanam pepaya ini benar-benar belum dapat hasil. Belum. Rugi total. Total. Total apa? Terus warga sekitar bilang apa Pak? Waktu Bapak gagal? Gak masalah ya. Warga sekitar gitu ya. Hmm. Warga sekitar kok gagal gitu. Ada kendala saya bilang ya. Seperti ini kena virus gitu. Nah, kadang-kadang tetangga pernah nanyain bagi dong ya silahkan, tapi saya untuk dijual atau ngebagi saya nggak mau, tapi kalau pengen ambil aja gitu. Karena saya kalau punya rasa khawatir kalau pepaya kurang bagus dikasih tetangga ataupun dijual nanti kan sebutannya jelek. Nama baik juga ya Pak Nama ya. baik juga, gitu. Oke, abang-abangan gue, adik-adian gue, inspirasi yang kita dapat kali ini mungkin kalau di channel orang selalu bicara tentang keberhasilan, Betul. kesuksesan, kemewahan. Tapi kita belajar dari sini adalah bagaimana seorang Pak Dahlan, petani, mencoba menanam pepaya, gagal, rugi 33 juta lebih. Tapi apa yang harus kita ambil dari hikmahnya dari ini adalah kegagalan itu bukan berarti kita berhenti total. Kita akan terus bergerak mencapai keberhasilan. Dan kegagalan adalah ilmu untuk mencapai sebuah keberhasilan. Itu adalah kalimat yang saya dapat dari Pak Dahlan. Kalau kita nggak mencoba, kita nggak bakal tahu ilmunya. Ilmunya seperti apa gitu.
Pak Dahlan, ternyata di balik wajah yang gede, tinggi, serem, itu banyak sekali pasapa hidup yang bisa saya dapat kenal Pak Dahlan. Saya senang banget kenal Pak Dahlan. Jangan bosan Pak ya, kalau saya sering kesini belajar dari Pak Dahlan, dan semoga kegagalan itu cukup sekali. Betul. Kita raih selanjutnya dari ilmu kegagalan tersebut. Makasih Pak Dahlan. Iya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat lo semuanya ya. Abang-abangan gue, adik-adian gue yang lagi mencoba usaha apapun juga, jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah merasa gagal karena sebuah kegagalan. Yuk, kita bangkit yuk. Kita bisa yuk. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube gue, Abang Narji. Makasih Pak Dahlan.